Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan uji coba ya helicoil ataupun recoil ya untuk memperbaiki tap oli di motor Honda Repo. Nah, bisa kita lihat sendiri teman-teman. Ini untuk dudukannya udah dikasih seng ya sebelumnya, dan ini pun masih sering ada rembesan-rembesan oli karena tidak maksimal menutup ya. Nah, kita lepaskan ganjelannya seperti ini. Kita bersihkan aja dulu media yang mau kita tap ya. Nah, kemudian kita masukkan dulu kain ya teman-teman. Supaya apa? Supaya serbuk, gram ataupun ancurannya itu tidak masuk ke dalam. Kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa bongkar bak koplingnya dulu. Nah, supaya menghemat waktu dan menghemat biaya, teman-teman bisa lakukan cara ini. Kasih saja kain, masukkan ke filternya. Kemudian tinggal kita proses pengeboran, dan pengeborannya ini mata bor 12,5 bawaan recoilnya ya. Kita kasih gemuk untuk meminimalisir gram-gram yang masuk. Nanti saat pengeboran si gram-gramnya bakalan nempel di mata bornya itu sendiri. Nah, seperti ini. Udah, jangan dalam-dalam, cukup 1 cm saja. Kemudian tinggal dirapihkan lagi kain yang ada di dalamnya ya. Usahakan harus tertutup. Nah, setelah itu tinggal kita gunakan mata tap. Mata tap bawaan recoilnya itu M12 kali 175. Cuman kalau teman-teman mau gunakan mata tap bawaan recoilnya itu karena kekasarannya 1,75, jadi baut olinya itu harus M12 kali 175. Kalau teman-teman nggak mau ganti bautnya, mau bawaan pabriknya, teman-teman harus gunakan mata tap M12 kali 1,5. Tapi ini kan beda ya, jadi khusus teman-teman harus beli khusus mata tap untuk recoil. Jadi jangan disamakan dengan mata tap biasanya karena berbeda besarnya ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan mata tap bawaan recoilnya M12 kali 175. Oke, setelah itu di bagian mata tapnya juga kita kasih stemplet ataupun gemuk ya, untuk meminimalisir gram-gram bekas pengetapan. Jadi si bekas pengetapannya itu nanti nempel di mata tapnya itu sendiri, jadi tidak bakalan masuk ke dalam karena di dalam kan udah ada kain ya. Nah, dan kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan baut standarnya yang M12 kali 1,5, teman-teman bisa gunakan mata tap M14 kali 1,5. Nah, bisa ya menggunakan mata tap M14 kali 1,5 karena sama saja dengan mata tap M12 kali 175 dari bawaan recoil. Nah, soalnya kan ini beda ya teman-teman, ini mata tapnya berbeda dengan mata tap biasanya, ini khusus mata tap recoil ataupun helicoil, jadi jangan disamakan ya karena berbeda. Meskipun M12, tapi kalau disamakan dengan mata tap biasa yang sering kita pakai itu berbeda. M12 yang biasanya lebih kecil, sedangkan yang bawaan recoil M12 nya itu lebih besar, sama dengan M14 yang sering kita gunakan ya. Nah, jadi untuk substitusinya kalau teman-teman susah cari mata tapnya, bisa menggunakan mata tap M14 kali 1,5 kalau mau pakai baut standarnya. Oke, setelah selesai proses pengetapannya ya tinggal kita lepaskan ya kainnya seperti ini. Nah, udah terlepas, tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa stempletnya. Kemudian langsung kita pasang bagian ulir recoilnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kan ada setelahnya ya, itu yang menggunakan kunci L diusahakan untuk menahan recoilnya supaya nggak melinting ya teman-teman. Nah, kita masukkan, namun saat masukinya ya harus berhati-hati dan sesuai feeling karena agak sedikit kesulitan juga ya, jadi harus pas banget teman-teman tuh, karena pas-pasan ulirnya ya. Nah, setelah pas tinggal kita putar aja ke dalam, ke kanan ya, soalnya kalau udah masuk nggak bisa diputar ke kiri teman-teman, udah macet. Jadi nggak bisa dikeluarkan lagi oleh kunci yang warna merah itu. Langsung ini harus langsung kencang masuk ke dalam baru dia bisa muter, nggak bisa balik keluar. Nah, kita masukkan secukupnya. Dan usahakan untuk recoilnya teman-teman harus disesuaikan. Kalau boleh 1D juga cukup, 1,5 D ya. Jadi 1,5 mili panjangnya. 1 mili juga bisa teman-teman, supaya ini si recoilnya itu nggak naik ya. Jadi supaya saat pergantian oli tidak terhalang oleh bagian recoilnya itu sendiri, jadi pas-pasan ada di bagian tengah-tengah crankcase-nya ya, jadi nggak nongol. Jadi usahakan teman-teman gunakan recoilnya yang 1,5
4,5D ya, jadi 15 milian. Oke, ini udah cukup ya teman-teman. Kemudian tinggal kita gunakan bautnya. Nah, bautnya usahakan kasih ring aluminium teman-teman. Nah, ini untuk bautnya, ini baut kasar ya, baut M12 kali 175. Kalau pakai baut standar itu nggak bakalan bisa masuk semua karena deratnya beda, halus ya. Kalau yang original itu ke kasarannya 1,5, sedangkan ini recoil ini supportnya 175 untuk kekasarannya. Nah, dan ini pun sudah selesai teman-teman. Harus pakai ring aluminium supaya mencegah dari kebocoran, dan perhatikan dilihat lagi apakah miring atau tidak ya. Nah, kalau misalkan miring nantinya renggang, jadi masih rembes. Oke, jadi begitulah untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.